Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Bahagia. Alhamdulillah sampai hari ini Bapak masih sehat, merasa bahagia. Saya juga sebagai bawahan dari Bapak merasakan hal yang sama Bapak, bahagia. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar untuk berbincang-bincang terkait dengan apa yang menjadi tugas yang harus saya kerjakan di program guru bergerak ini Bapak. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Sutati, calon guru penggerak dari Kabupaten Cilacap, yaitu dari SMP Negeri 1 Nusawu, bersama dengan beliau Bapak Dr. Andes Kasirin selaku Kepala SMP Negeri 1 Nusawu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan wawancara dengan beliau terkait tugas yang harus saya selesaikan pada rangkaian program guru penggerak ini. Adapun maksud kehadiran saya ke sini adalah saya ditugaskan untuk langsung kabur, menimba ilmu dan mewawancarai Bapak selaku atasan ataupun pimpinan di SMP Negeri 1 Nusawu ini. Dan alasan saya belajar bersama Bapak karena Bapak sudah banyak menorehkan prestasi di sekolah-sekolah yang Bapak ampu tentunya, dan mungkin sudah tidak diragukan lagi, sudah banyak perubahan positif ataupun kebaikan yang dipetik bagi komunitas di sekolah tersebut. Harapan saya bisa mendapatkan banyak wawasan dan juga sharing pengalaman dengan Bapak terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Mohon izin ya Bapak, apabila sudah siap kita bisa memulai wawancara nih Pak. Pak Punten Bapak, dalam mengemban amanah sebagai pemimpin sekolah, sebagai kepala sekolah, sudah berapa lama Bapak atau berapa periode yang dijalani sebagai kepala sekolah Pak? Terima kasih. Saya awal jadi guru di SMP Negeri 2 Nusawu, kemudian di tahun 2011 di SMP 3 Kawanganten, dan yang jelas sampai dengan di SMP Negeri 1 Nusawu sudah 14 tahunan, 4 periode, karena ada kebijakan yang berpihak pada kita. Terus di tahun 2023 sebenarnya 3 periode sudah selesai, saya harus jadi guru, namun ada kebijakan yang baru, ada 4 periode jadi kepala sekolah untuk 4 periode, sehingga saya nanti pensiun ya jadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Nusawu ini. Biasa sekali Bapak. Jadi Bapak sudah melalui 4 periode nih Pak, dengan diawali dari SMP Negeri 2 Nusawu, kemudian ke SMP 3 Kawanganten, dan kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 1 Sampang nih Pak. 1 Sampang, kemudian 5 Kroya dan 1 Nusawu. Terakhir di sini Pak. Di 2 Nusawu guru. Oh, di SMP 2 Nusawu mengawali menjadi guru. Selama waktu tersebut Bapak menjabat kepala sekolah di sini pastinya sudah sering menjumpai situasi-situasi ataupun kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Gimana situasi ini terkadang Bapak diharuskan untuk memilih atau mengambil suatu keputusan yang secara moral itu benar, tapi bertentangan, gimana dalam pembelajaran yang kami peroleh itu dikenal dengan dilematika. Kemudian juga terkadang pasti Bapak dihadapkan situasi di mana harus membuat keputusan antara benar dan salah, dan diistilahkan dengan rujukan moral. Nah, dengan adanya dilema etika ataupun rujukan moral yang menyertai, terkadang dalam melangkah seiring mengemban tugas Bapak selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral seperti tadi Pak? Ya, terima kasih. Untuk identifikasi sebenarnya tidak penting banget, tidak perlu diidentifikasi. Jika kita menghadapi permasalahan yang harus selesai, ya diselesaikan. Kemudian yang agak rumit, ya kita harus bersama-sama
teman, dengan teman satu kantor, dan juga dengan pihak lain. Dan tidak perlu kalau permasalahan dihadapi oleh siswa, ya kita tentunya dengan komite sekolah dan orang tua itu sendiri. Ya. Oke, jadi identifikasi itu tidak begitu Iya, perlu Pak iya. dalam menghadapi masalah. Jadi selain itu juga kita dalam menyelesaikan masalah itu harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya kalau masalah siswa ya bekerja sama dengan para siswa, kemudian dengan pihak sekolah juga nih Pak, dengan komite seperti itu nih Pak. Iya. Dalam arti lain untuk kasus atau permasalahan yang secara moral banyak energi pemikiran yang harus fokus terpusat, yaitu permasalahan moral dalam dilema etika, sebab memerlukan tadi identifikasi dan penyelesaian lebih mendalam. Kalau selama ini Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dilema etika terjadi yang artinya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Untuk penyelesaian permasalahan itu, yang jika kita tidak melaksanakan, orang yang punya masalah itu tidak melaksanakan, akan berakibat fatal. Dan jika melaksanakan, itu juga bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, umpamanya alasan masalah keluarga, anak sakit lah ya. Anak sakit biasanya kalau ibu itu kan tidak tega untuk meninggalkan anaknya yang sedang sakit. Oleh karena itu ya kita tentunya bersama-sama dengan teman yang lain bekerja sama, jangan sampai ditinggalkan, dan berkolaborasi jangan sampai ditinggalkan, karena itu yang terbaik nanti. Putusan bermusyawarah itu yang terbaik, sehingga yang punya masalah juga bergerak, terus kita juga tidak saklek jadi pimpinan ya harus begini, punya aturan ya harus begini, tidak seperti itu. Jadi dalam menyelesaikannya bersama-sama dengan teman yang lain, Pak, bekerja sama. Kemudian dalam mengambil keputusan juga harus fleksibel, Pak. Tidak kaku. Tentunya dalam menyelesaikan tadi harus berkolaborasi dengan dengan pihak yang terkait. Dan membantu memberikan solusi yang menghasilkan kebijakan yang nyaman dan juga bermanfaat untuk semua daerah. Kemudian dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus masalah besar yang saling bertentangan, yaitu dalam dilema etika, maka perihal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Satu, kita harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Jika masalah itu berhubungan dengan masalah pendidikan, masalah keluarga, maka kita harus berkolaborasi dengan dinas PKK, dengan pihak yang lain. Seperti kalau masalah keluarga di perceraian lah contohnya, karena saya sudah pernah menyelesaikan, yaitu kita harus dengan pihak. Namun dengan kekeluargaan, pendekatan kekeluargaan yang harus kita kedepankan, seperti yang kita panggil kedua orang yang sedang bermasalah itu, ya tentunya suami istri kita panggil sekolah, kita sadarkan, kita dengarkan, dan kita nasihati, dan juga bersama dengan teman yang lain untuk sama-sama memberi nasihat. Itu tolong pikirkan dulu. Kalau sudah seperti itu kan, kalau masih belum deal, maka kita bawa ke
dinas pendidikan dan kemampu guru ya kita bawa ke dinas pendidikan. Dan setelah itu belum selesai ya sudah kita sarankan ke pengadilan. Kita nanti akan di pengadilan mahkamah akan memberikan keputusan bagi mereka mau damai atau mau di pengadilan. Maka kita harus tuntut dalam pengadilan. Jadi dalam biasanya memang pada aturan yang sudah ada Pak. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan pendidikan, berarti kita berkoordinasi dengan dinas yang terkait, dinas pendidikan. Oke, baik Bapak, luar biasa sekali. Jadi memang dalam kasus dilema etika ini yang sudah kami pelajari juga ada paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, ternyata Bapak sudah mengimplementasikan dalam kasus tersebut. Proses yang dialami kadang pada perjalanannya itu ada lika-likunya ya Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Tantangannya ya yang pertama tidak bisa mengerti dari pihak yang punya masalah dengan aturan yang ada. Dan yang kedua, biasanya jika penyelesaiannya itu kurang memuaskan bagi pihak yang sedang punya masalah, itu biasanya kurang puas, rasa tidak puas, sehingga nanti akan berefek jadi selesai jadi permasalahan yang berlanjut. Namun selama ini kita tantangannya tidak begitu seperti yang di SMP 1 Tampang ada permasalahan siswa diberi sanksi pelanggaran oleh guru BK. Namun kemudian orang tua siswa itu tidak puas, akan mengajukan kerana hukum oleh orang tuanya yang ditumpangi oleh LSM. Namun terselesaikan dengan baik semuanya, tidak ada dendam di antara kita karena diselesaikan oleh dinas pendidikan. Karena LSM itu langsung ke dinas, yang satunya berpihak pada kita, berpihak pada kami, pada sekolah dan guru dan puas semuanya dan terselesaikan dengan baik, hingga orang tua siswa tersebut malah ke saya, Pak, jangan diteruskan lagi, dan LSM itu satu itu Pak, salah paham saya sedang bermasalah di keluarga, jadi sekolah sudah terselesai. Jadi tadi yang pertama, jadi tidak bisa mengerti dari pihak yang punya masalah dengan aturan yang ada gitu ya Pak. Kemudian penyelesaiannya itu kurang dan akhirnya berefek gitu Pak. Selanjutnya, jadi tadi dalam menghadapi banyak orang Bapak, permasalahan itu kadang bervariasi nih Pak. Dalam kasus atau permasalahan dilema etika yang kadang beriringan dalam menjalankan tugas pimpinan di sekolah, maka akan Bapak memiliki tahap awal atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Itu
selama ini saya tidak pakai penjadwalan karena permasalahan kan kadang datang dengan tiba-tiba. Kalau permasalahan yang cukup ringan ya langsung saya selesaikan di tempat itu. Dan jika permasalahannya cukup rumit, maka kita ya harus berkolaborasi dulu dengan pihak-pihak yang terkait dan juga dengan teman-teman saya yang mendampingi untuk sharing, sehingga nantinya dalam penyelesaian permasalahan itu tidak menimbul masalah baru. Jadi penyelesaian masalah ya selesai dan tidak menimbulkan permasalahan yang lain. Maka kita harus berkolaborasi, bekerja sama, dan tentunya seperti yang saya sampaikan harus menggunakan aturan hukum yang sedang berlaku. Itu jadi intinya itu. Jadi tidak ada jadwal tertentu, Pak, situasional gitu, ya. Pak. Jadi misalnya masalahnya itu masalah kecil ya langsung saja diselesaikan. Jika agak rumit ya bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Gitu. Jadi semakin cepat kasus terselesaikan itu akan memberikan hasil yang positif tentunya nih, Pak. Di kedua belah pihak yang pro dan juga yang kontra, dan semakin baik tentunya ya. Harus mengedepankan kepentingan untuk orang banyak, Pak. Dari berbagai pengalaman dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang Bapak lakukan, maka adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Yang mempermudah itu sebenarnya kita harus mengedepankan musyawarah, diskusi, dan harus bisa menyimpan hasil. Tidak usah di-fair apa ya istilahnya, untuk orang lain ya kita cukup di kita. Ibaratnya semut ya Pak, rasa berkerumun, sehingga kita kan merasa nyaman, aman dengan harus bekerja sama masyarakat dan dapat menyimpan rahasia. Makanya kalau kita ke Panjenengan tidak suka terus dikasuskan kan, terus digagalkan, disebarkan, itu jadi malah timbul permasalahan. Dan yang sedang bermasalah, punya masalah, ya kita rahasiakan. Dan teman yang ikut menyelesaikan ya diminta jangan sampai mengajukan ke aib orang itu, karena itu teman ya aib kita. Gitu. Jadi tadi yang mempermudah yaitu kita harus mengedepankan musyawarah, kemudian harus berdiskusi juga, kemudian juga ada permasalahan kita harus bisa menyimpannya, jangan dipublish ke Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Yang jelas sabar itu harus, jangan sampai kita emosi sehingga bukan penyelesaian masalah tapi menambah masalah. Kemudian kolaboratif, semua permasalahan harus kita selesaikan secara bersama-sama atau teman-teman yang menemani dengan beberapa orang, jangan hanya satu orang. Kemudian kedepankan kerjasama yang harus kita laksanakan. Jadi intinya kita harus tadi yang pertama sabar, kemudian berkolaborasi, bekerjasama dengan berbagai pihak, kemudian juga yaitu tadi mengedepankan kerjasama, ya Pak. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kerjasamanya, kesempatannya juga. Alhamdulillah Bapak, semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik.
juga sangat luar biasa sekali Bapak. Ini tentunya sangat menambah wawasan bagi saya. Mohon maaf jika membuat Bapak merasa sedikit terbebani mengganggu waktunya. Saya tentunya masih banyak belajar Bapak. Salah satunya ya dengan cara seperti ini, menimba ilmu dari figur-figur yang memang sudah berpengalaman dan sudah mumpuni dalam bidangnya seperti Bapak Kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Kita akhiri sesi wawancara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, dan mohon maaf jika kurang puas atau ya kurang puas ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ade, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik Bu Tarti. Bu Tarti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ade, dalam keadaan sehat seperti yang Bu Ade lihat. Mohon maaf nih Bu Ade mengganggu waktunya sebentar nggih. Saya ingin berbincang-bincang terkait dengan apa yang menjadi tugas yang harus saya selesaikan di program Guru Penggerak ini Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Sutarti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan beliau Ibu Ade Aryati, Kepala Sekolah dari SD Karangpakis 03. Adapun maksud kehadiran saya ke sini Ibu adalah saya ditugaskan untuk mengasuh kawruh, menimba ilmu dan mewawancarai Ibu selaku pimpinan di SD Karangpakis 3 ini. Dan alasan saya belajar bersama Ibu karena saya rasa Ibu sudah banyak menorehkan prestasi di sekolah yang Ibu ampuh, dan tentunya sudah banyak perubahan positif dan kebaikan-kebaikan yang Ibu petik bagi komunitas di sekolah ini Ibu. Harapan saya bisa mendapatkan banyak ilmu, kemudian wawasan, dan juga bisa sharing pengalaman dengan Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mohon izin Ibu, apakah sudah bisa kita mulai wawancaranya? Monggo Bu Tarti. Pangapunten Ibu, dalam mengemban amanah memimpin di sekolah sebagai kepala sekolah, sudah berapa lama Ibu menjalankan tugas tersebut? Gini ya Bu Tarti, saya mengemban amanah sebagai guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah, yaitu per Oktober 2022. Jadi kira-kira kalau dihitung sampai sekarang ya, kurang lebih sudah 2 tahun Bu Tarti. Biasa, berarti sudah 2 tahun Ibu mengampu di sekolah ini ya? Betul. Jadi ada banyak pengalaman yang Ibu bisa bagi kepada teman-teman. Selama waktu tersebut Ibu di sini pastinya sudah sering menjumpai situasi-situasi ataupun kasus-kasus yang terjadi di sekolah, di mana situasi itu terkadang membuat Ibu diharuskan untuk memilih atau mengambil suatu keputusan yang secara moral itu benar tapi bertentangan, di mana dalam pembelajaran yang kami peroleh dikenal dengan istilah dilema etika. Nah, kemudian juga terkadang pasti Ibu dihadapkan pada situasi di mana harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, di sini diistilahkan dengan bujukan moral. Dengan adanya dilema etika ataupun bujukan moral yang menyertai, terkadang dalam rangka seiring mengemban tugas Ibu selama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral seperti tadi Bu? Dalam mengidentifikasi permasalahan ya tadi yang disebutkan Bu Tarti itu ada 2 hal ya. Yang pertama yaitu bujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan.
Dan dilema etika atau benar versus benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, jadi gini, kalau rujukan moral berarti kita biasanya itu bisa menggunakan regulasi atau peraturan yang sudah jelas gitu. Oke, dalam artian untuk kasus-kasus atau permasalahan yang secara moral banyak menguras pemikiran dan harus fokus terpusat pada permasalahan moral dalam dilema etika ya. Sebab memerlukan identifikasi dan penyelesaian lebih mendalam Ibu. Kalau selama ini Bu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dilema etika terjadi, yang artinya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Sebagai pemimpin Bu Tati, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di rujukan moral atau dilema etika. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Mungkin seperti itu Bu Tati. Baik, jadi harus diidentifikasi masalahnya terlebih dahulu Ibu. Nah, terkait dalam pengambilan keputusan tersebut pastinya melalui rangkaian atau tahapan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan Ibu. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan terhadap kasus atau masalah yang terjadi di sekolah? Untuk langkah-langkah atau prosedur yang saya biasa lakukan terkait permasalahan yang pertama saya mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru Bu Tati untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Seperti itu Bu yang saya lakukan. Oke, baik Ibu. Jadi yang pertama tadi mengidentifikasi dulu permasalahannya, kemudian baru mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Seperti itu Ibu? Iya, betul sekali Bu. Baik, kemudian dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus masalah besar yang saling bertentangan yaitu dilema etika tersebut, maka perihal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi itu menurut saya itu adalah menggunakan 3 prinsip resolusi Bu, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang, merupakan hal yang efektif itu menurut saya. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Baik Ibu, jadi Ibu menggunakan 3 prinsip resolusi, kemudian mendiskusikannya dengan rekan-rekan guru, dengan stakeholder kayak gitu ya Bu. Ya, luar biasa sekali Ibu. Jadi memang dalam kasus dilema etika ini yang sudah kami pelajari ada paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Ternyata Ibu sudah mengimplementasikan dalam penyelesaian kasus tersebut. Nah, proses yang dialami kadang ada lika-likunya Ibu.
Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam kasus-kasus dilema etika ya dalam pengambilan keputusan yang saya alami selama ini tentunya semua banyak tantangannya ya Bu ya. Nah, permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar gitu menurut saya. Itu tantangan yang paling utama. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan dalam hal ini dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi yang menjadikan tantangan tadi yaitu yang menyangkut hal-hal yang sama-sama benar ya Bu. Baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Ade jalankan? Kalau saya itu tergantung sih Bu Tati ya, seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin Bu. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka tentu saya akan membuat alokasi waktu khusus Bu Tati untuk dapat istilahnya menyelesaikan dilema-dilema tersebut. Baik, jadi tergantung kepada permasalahannya gitu Ade. Iya betul. Jadi semakin cepat kasus terselesaikan dan memberikan hasil positif di kedua belah pihak yang pro dan kontra dan semakin baik tentunya Ibu. Dari berbagai pengalaman dan penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu lakukan, maka adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya yang saya pahami Bu. Namun demikian melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Itu yang saya lakukan Bu. Baik, jadi membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Mungkin nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan itu menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini seperti itu Bu Tati. Jadi dari semuanya itu Ibu mengambil nilai kebajikan dalam diri tadi ya, kemudian prinsip-prinsip pengambilan keputusan Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, kemudian atas kerjasamanya. Alhamdulillah semua pertanyaan yang sudah tadi saya ajukan sudah dijawab dengan baik oleh Ibu Ade dan sangat luar biasa. Ini tentunya sangat menambah wawasan bagi saya. Mohon maaf jika saya membuat Ibu merasa terbebani. Ya, saya masih perlu banyak belajar dari Ibu Ade karena Ibu merupakan figur yang sudah berpengalaman dan tentunya sudah mumpuni dalam bidangnya. Terima kasih Ibu Ade. Sama-sama Bu Tarti. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan Bu Tarti nanti dalam program guru penggerak dapat lulus nih Bu Tarti, dan ilmu-ilmu yang didapatkan dalam program guru penggerak nanti bisa diterapkan baik untuk siswa maupun untuk lingkungan sekitar nih. Semoga Bu Tarti nanti lulus dengan nilai amat baik dan dapat menerapkan hasil pembelajarannya. Amin, terima kasih. Sama-sama Bu Tarti.